Namun sebelumnya, silahkan klik tombol subscribe, tombol like dan bagikan agar menambah ilmu bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pertemuan BTIK kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu mengenai desain grafis ya. Desain grafis yang pertama ini kita akan belajar membuat sebuah logo yang sederhana dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Di sini kita sudah menyiapkan aplikasi CorelDRAW. Saya pakai versi X6. Untuk versinya Anda bebas menggunakan versi apapun ya, hampir sama tampilannya seperti ini. Kemudian yang pertama adalah membuka lembar baru atau new ya. Di sini kita namai logo sederhana. Kemudian size-nya kita atur, kita pilih A4 saja ya. Kemudian number packnya 1, primary colornya CMYK, kemudian oke. Ini merupakan lembar kerja dari CorelDRAW ya. Ini sudah ada lembar kerjanya yang siap untuk kita buat. Kemarin saya sudah memilih satu desain sederhana, yaitu logo ini Adidas ya. Nah, kita pastekan di sini. Nah, kita akan meniru ya. Kita akan membuat sebuah logo. Di sini adalah Adidas ya. Oke, untuk persiapan sudah seluruhnya. Kita akan memulai membuatnya. Oke ya, jadi kita sudah memilih desainnya. Kita mulai. Yang pertama adalah kita membuat sebuah elips ya. Di sini ada 3 elips. Kemudian dipisah atau dibagi dengan menggunakan rectangle. Nanti persegi panjang yang kecil-kecil ada tiga pembagian, nanti 3 potongan ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan Adidas ya. Kita mulai. Jadi yang pertama kita membuat elips ya, seperti ini ya. Kemudian karena ini ujungnya runcing, maka kita atur di shape-nya ini. Kita buat dulu ke kurva. Jadi klik kanan, kemudian convert to kurva, sehingga di sini sudah ada garisnya ya, ujung-ujungnya. Kemudian arah panahnya kita runcingkan ya. Nah, jadi di sini kita bisa atur arahnya itu menjadi runcing. Nah ini ya, jadi untuk lebih detailnya bisa kita perbesar. Sama juga yang bagian bawah itu kita pendekkan sampai dia mendapatkan bentuk yang runcing ya. Nah ini ya, jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini elips yang pertama. Kemudian kita tinggal copy paste saja ya. Nah, geser, klik kanan, kita copy paste juga sebelah kirinya ya. Kemudian kita atur bentuknya. Jadi kita atur bentuknya, diklik 2 kali. Di sini ada garis lengkungnya ya. Nah, kita atur kemiringannya, kita sesuaikan ya dengan desainnya. Yang ini juga ya. Nah, kita sesuaikan dengan desainnya. Kalau kurang miring ya kita miringkan lagi ya, seberapa. Kita atur, kita sesuaikan dengan desain yang ada di sebelah. Contohnya ya, jadi untuk yang pertama ini kita baru membuat
tiruan ya dari sebuah desain logo sederhana. Nah, ketika sudah, kita kemudian selanjutnya adalah kita sesuaikan dulu ya, mungkin masih ada yang kurang miring ya. Kurang miring, kita sesuaikan dulu sesuai dengan bentuk desain contohnya. Nah, mungkin seperti ini kurang lebihnya ya. Setelah ini jadi ya, kemudian selanjutnya adalah menggabungkan ya. Jadi ini digabung, 3 desain ini, 3 bentuk bangun ini kita gabung di blok ya, di blok. Kemudian di sini ada namanya weld-nya. Nah, kita gabungkan jadi satu. Jadi sehingga ini jadi satu bangun ya sekarang. Atau kita blok kemudian grup, itu juga di sini juga ada grup ya. Misalnya yang tadi kita ulang, nah ini kita grup juga bisa. Grup ini Ctrl G ya. Setelah itu kita warnai, jadi warnanya adalah hitam ya. Kita warnai. Setelah kita warnai, kemudian langkah selanjutnya adalah kita potong dengan menggunakan rectangle. Kita buat ini rectangle-nya ya. Rectangle-nya ada 3 potongan ya, 1, 2, dan 3. Sebelumnya ini tadi harus jadi satu bangun dulu, bisa di group, bisa di weld ya. Setelah itu kita potong. Jadi ini kita blok, ini adalah pemotongnya, ini yang dipotong ya. Nah, kita potong menggunakan trim. Nah, seperti ini. Kita geser lagi ke bawah, kita potong lagi menggunakan trim ya, sampai 3 ya, 3 potongan ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir kita kasih tulisan di sini Adidas ya. Nah, kita tulis di sini Adidas menggunakan tekstur ya. Kemudian kita bisa rubah fontnya, kita sesuaikan dengan font-font yang hampir mirip ya. Mungkin ini ya. Jadi setelah kita cari ya yang hampir mirip, mungkin ini Anda bisa sesuaikan ya, yang ada di situ aja, tidak perlu Anda download ya. Kemudian kita taruh di sini ya. Nah, kita besarkan, taruh di sini. Nah, mungkin kurang besar ya, jadi kita besarkan lagi. Jadi ini hampir dia itu menyentuh sini. Nah, setelah sudah jadi ya, baru kita bisa kecilkan. Nah, kita bisa group, baru kita kecilkan. Nah, kira-kira seperti ini logo ya, sebuah logo Adidas ya. Nanti logo yang lain boleh Anda buat sesuai dengan pilihan Anda yang kemarin sudah Anda pilih ya di pertemuan sebelumnya. Silahkan dibuat ya, kita punya waktu 2 minggu, silahkan untuk mencoba. Nah, ketika desain Anda sudah jadi ya, jadi sudah seperti ini, silahkan di group ya, di Ctrl G ya, jadi satu desain ini jadi satu. Kemudian contohnya kamu hapus, kemudian kamu simpan ya. Nah, kamu simpan di sini, contohnya namanya logo sederhana ya. Nah, ini kemudian disimpan, klik simpan. Jangan lupa Anda naruhnya di mana, kemudian klik simpan. File tadi itu yang nantinya Anda upload di link tugas ya. Yang kedua,
selain format CDR yang sudah di save tadi, Anda harus mengirim juga format JPG nya. Caranya adalah ini di save file, kemudian export ya. Nah, di sini Anda bisa memilih formatnya, kita pilih JPG aja ya. Namanya logo sederhana juga boleh, kemudian di ekspor. Nah, kita cari di sini. Nah, di sini ini JPG-nya ya, ekspornya di JPG. Anda bisa langsung oke saja. Kemudian Anda cari di filenya, di dokumen ya tadi. Nah, di situ ada logo sederhana dan logo sederhana versi CDR atau Corelnya. Dua file ini yang perlu Anda upload ke link yang sudah saya sediakan di Classroom. Apabila ada pertanyaan bisa melalui Japri atau menggunakan grup ya. Terima kasih atas perhatiannya di pertemuan kali ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.